Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat dipertemukan kembali, bermujahadah, bermuhasabah bersama. Apa itu artinya muhasabah? Muhasabah itu artinya menghitung-hitung, hisab. Nah, kalau yaumul hisab, hari perhitungan. Kalau muhasabah berarti kita menghitung-hitung. Kalau mujahadah itu artinya jahadu, jihad, bersungguh-sungguh. Nah, jadi kata jihad itu artinya itu bersungguh-sungguh ya, mujahadah. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi yang beberapa saat lalu pernah kita sampaikan. Jadi materinya masih sama, indahnya Islam. Kemarin bagian 1, lalu pertemuan kedua itu indahnya Islam bagian 2. Sekarang indahnya Islam bagian 3. Saya akan membuka dengan sebuah ayat. Ayat ini sedang viral atau sedang viral begitu. Jadi kemarin opening Piala Dunia atau opening World Cup itu menyampaikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Yang artinya ya ayuhan nasu, hai manusia atau wahai manusia. Jadi Allah di sini menggunakan sapaan umum redaksinya. Jadi sapaan untuk seluruh manusia. Bukan hanya ya ayyuhalladzina amanu, tapi Allah menyampaikan dalam ayat ini. Ayatnya kalau yang mencatat ayatnya itu surat Al-Hujurat, surat ke-49. Al-Hujurat ayat 13. Nah, ini kemarin di Piala Dunia disampaikan oleh tuan rumah Qatar. Disampaikan oleh seorang yang disabilitas. Apa itu disabilitas? Disabilitas itu berkebutuhan khusus, nggak punya kaki, tapi dia penghafal Al-Quran dan punya bisnis atau punya perusahaan es krim. Nah, jadi ternyata meskipun Allah itu memberikan kekurangan, lahir dengan kekurangan, tapi tetap Allah berikan kelebihan sebagai wujud bahwasanya Allah itu maha adil. Nah, kami lanjutkan kembali membaca ayatnya, surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi ya ayuhan nasu, hai manusia. Sapaannya umum, semua manusia. Wahai manusia, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Yang artinya sesungguhnya telah aku ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Jadi ayat ini juga menyinggung atau menyindir, menyampaikan bahwasanya Islam itu mengajarkan untuk tidak LGBT. Apa itu LGBT? LGBT itu adalah L-nya itu lesbian, G-nya itu gay, terus LG, B itu biseksual, terus habis itu T-nya itu transgender. Dan itu adalah tren yang istilahnya digemari negara-negara maju, negara-negara di Eropa sana, salah satunya Jerman. Nah, Jerman itu sangat istilahnya mendukung sekali yang namanya LGBT. Padahal itu menyalahi sunatullah. Di dalam ayat ini, di opening Qatar jelas sekali dibuka, mumpung Qatar sedang menjadi perhatian dunia, setelah itu dibuka Piala Dunia. Ini baru awal-awal ini Piala Dunia kok bisa berkesan Islami itu karena di negara Islam gitu ya. Bahkan di stadionnya itu di hampir segala sisi ditulis hadis-hadis Rasulullah. Jadi sampai istilahnya dakwahnya itu alhamdulillah bagus sekali, dampaknya itu mengena. Bahkan kalau mencari tempat untuk sholat juga disiapkan musola-musola atau masjid-masjid. Dan orang yang azan suaranya merdu sekali. Banyak orang itu pas azan itu, supporter bola itu sampai memvideo orang yang azan. Padahal mereka supporter bola nggak semuanya Islam, tapi mereka seakan tersentuh dengan suara azan yang merdu begitu. Kembali ke ayat tadi, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Jadi Allah menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan. Ya, fitrahnya itu demikian. Kenapa? Kalau laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, itu bisa jadi kita semua, bisa jadi umat manusia. Bayangkan kalau semua orang menyetujui atau sepakat dengan yang namanya LGBT,
maka istilahnya perempuan sama perempuan, maka ya nggak ada keturunan. Boleh jadi kalau semua orang setuju, boleh jadi umat manusia akan lambat laun punah atau mengalami kepunahan. Bahkan mereka ada yang istilahnya namanya transgender tadi. Transgender itu misalnya anak laki-laki suka sama laki-laki, setelah itu karena dia sudah cinta sama laki-laki tersebut, dia seakan-akan transgender. Transgender itu artinya ganti, istilahnya ganti apa ya namanya, dapat dikatakan jadi perempuan, dioperasi begitu. Dan itu tidak, istilahnya secara biologis tidak bisa. Maksudnya tidak bisa itu hanya mungkin bentuknya saja merupai perempuan, tapi secara biologis tidak bisa seperti perempuan, melahirkan dan lain sebagainya, tidak bisa. Nah, itulah kegilaan atau kesesatan manusia zaman sekarang. Dan hal itu tidak terjadi hanya masa sekarang saja. Zaman para sahabat dulu hal-hal tersebut sudah terjadi, yang namanya LGBT. Kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan, itu di kaumnya Nabi Lut. Dan itu sangat, istilahnya sangat dimurkai oleh Allah. Makanya di kaumnya Nabi Lut itu diazab sampai ditimpakan apa ya kemarin, kalau tidak salah kayak buminya itu dibalik. Setelah itu mereka itu sampai membatu. Maksudnya membatu itu orang-orang yang istilahnya sampai menjadi pelajaran zaman sekarang. Kalau di daerah mana ya, kota Pompei itu kalau di peta dunia sekarang di negara mana itu ada. Jadi orang-orang yang sedang istilahnya berbuat LGBT, sedang berhubungan tersebut membatu. Tujuannya membatu apa? Supaya menjadi pelajaran bahwasanya Allah itu murka ketika ada orang yang istilahnya berbuat LGBT, menyalahi sunatullah. Setelah itu dilanjutkan begitu indah ayat ini, ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kelanjutannya waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu, yang artinya waja'alnakum su'uban. Jadi Allah itu menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Waja'alnakum su'uban ila lita'arafu. Jadi tujuannya supaya kita saling kenal mengenal. Jadi lita'arafu itu saling kenal mengenal. Allah itu menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Di sini kita tidak dapat memilih, kita terlahir sebagai kulit putih, apa kita yang memilih? Bukan, tapi Allah yang memilihkan. Jadi kita juga tidak, mereka yang berkulit negro juga nggak memilih, nggak bisa milih mereka terlahir pengen jadi kulit apa. Mereka terkebetulan terus dipilihkan oleh Allah menjadi kulit negro gitu. Apakah kulit putih lebih baik gitu? Tidak. Di sini Allah ciptakan suku-suku berbangsa-bangsa supaya kita arafu. Setelah itu misalnya di sini kita juga nggak dapat memilih, istilahnya terlahir sebagai orang Korea gitu misalnya, karena zaman sekarang itu anak-anak muda ngefans banget sama orang-orang Korea. Karena apa? Karena mereka berkulit putih. Setelah itu ada dimples, kalau bahasa Inggrisnya dimples. Dimples itu apa ya, yang ada apa ya, seperti lubang di pipi, kedua pipi itu loh. Namanya apa kalau bahasa Jawa? Deke, lesung pipi. Nah seperti itu. Ada orang-orang yang sangat ngefans dengan orang Korea karena kebanyakan orang Korea seperti itu. Apakah itu lebih baik? Tidak. Tujuannya Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kita lita'arafu, artinya kenal mengenal atau saling mengenal begitu. Jadi istilahnya di sini Allah itu tidak menciptakan kita berbeda itu untuk menunjukkan misalnya karena Islam itu negaranya lahir di Arab, bukan berarti Arab itu lebih baik dari Korea gitu misalnya. Arab lebih baik dari Cina misalnya. Semua itu baik. Tujuannya Allah itu di kelanjutan ayatnya waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah yang paling bertakwa. Jadi meskipun orang itu kulitnya negro, kalau itu bertakwa maka ia baik. Meskipun orangnya tadi punya dimples ya, terus berkulit putih, kalau nggak bertakwa berarti bukan orang baik. Karena itu di sini semua wujud keadilan Allah, semua orang itu bisa menjadi baik. Karena di sini Allah menyampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia atau paling baik di antara kalian itu ialah yang atqakum, yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya dan menjauhi segala larangannya. Jadi bukan berarti suku A lebih baik dari suku B, bukan. Terus misalnya
suku C lebih baik dari suku D, bukan juga. Misalnya suku Madura lebih baik dari Kalimantan, bukan juga. Suku Jawa gitu misalnya lebih baik dari Ambon misalnya, bukan juga. Namun di sini inna akramakum indallahi atqakum. Jadi semua orang itu berkemungkinan meskipun dia suku apa, tapi kalau dia bertakwa maka dia dikatakan orang yang paling baik atau orang yang paling mulia. Jadi di sini Allah begitu indah menyampaikan ayatnya. Jadi Islam itu ternyata sangat menghargai perbedaan. Tidak ada yang namanya rasisme. Kalau kita pergi ke beberapa negara Eropa, kita kelihatan seperti orang Asia. Kebanyakan kita akan diajak dibenci gitu misalnya. Orang Asia gitu. Orang Eropa seperti itu namanya rasis begitu. Namun Islam tidak. Ketika orang Eropa, meskipun dia orang Eropa, namun ketika mengenal Islam, maka dia tidak pernah lagi rasis begitu. Oleh karena itu ada salah satu aktivis bilang, more than 70,000 people converting to Islam in every single years. Artinya lebih dari 70.000 orang. Lah 70.000 itu banyak apa sedikit? Banyak ya. Di sana itu lebih dari 70.000 orang converting to Islam, pindah masuk Islam. Karena Islam itu indah banget, toleransi banget. Perbedaan warna kulit, perbedaan apa enggak menentukan siapa yang paling baik begitu. Yang paling baik ialah yang bertakwa begitu. Makanya tidak ada rasisme kalau orang itu mengenal Islam. Akhirnya banyak sekali. Setiap tahunnya sampai sekitar 70.000-an orang loh masuk Islam. Nah ini kita istilahnya yang Islamnya sudah sejak dari lahir gitu. Di luar sana orang-orang masuk ke Islam itu baru masuk Islam itu sangat semangat banget belajar Islam gitu. Bahkan itu sampai ayat-ayat Al-Quran itu ditulis dari surat yang paling pendek itu, yang Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas begitu. Ditulis beserta artinya. Dia itu menghafal tapi belum bisa baca Arabnya begitu. Kebanyakan begitu. Jadi nulis pelafalannya. Qul ya huruf Q U L begitu. Ditulis semua sampai agak banyak begitu dihafalkan. Sampai ada seorang yang memvideo temennya yang baru masuk Islam mu'alaf gitu. Kamu ngapain begitu? Ini lagi belajar. Lah kok ditulis gitu? Ternyata dia belum bisa baca Arabnya. Nah itu salah satu bukti kalau di sana itu orang masuk Islam udah berjuang banget, udah pengen mengenal Robnya. Karena ketika orang memeluk Islam langsung timbul rasa cinta. Oh ternyata Islam itu indah, timbul rasa senang dan terwujudnya ketenangan hati. Dan ini loh yang agak sulit ditemukan di beberapa belahan dunia gitu. Ketenangan hati itu ternyata ditemukan di ketika mereka atau ketika memeluk agama Islam seperti itu. Nah setelah itu di sini sebagai mukadimah terlebih dahulu. Nah setelah itu kita akan melanjutkan dengan sebuah hadis. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya hadis itu berbunyi iyakum wadona fa'inadona akdabul hadisi. Jadi iyakum wadona fa'inadona. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda iyakum wadona fa'inadona akdabul hadisi, yang artinya jauhilah sebagian prasangka gitu ya. Jauhilah kebanyakan prasangka, karena prasangka itu akdabul hadisi, sedusta-dusta perkataan hati gitu. Nah jadi di sini misalnya kita ada si fulanah, mungkin ada kabar miring begitu. Nah kita itu istilahnya berprasangka, wah paling gini, wah paling gitu gitu misalnya. Nah mungkin di sini juga ada yang misalnya menjadi bos. Nah jadi seorang bos ada karyawannya yang terlambat begitu. Terus kita berprasangka misalnya, berprasangka buruk atau yang namanya seuzon. Ini paling kerja gak tenanan ini misalnya kayak gitu. Setelah itu dimarahin gitu misalnya. Itu zon atau prasangka. Sedangkan Rasulullah mengajarkan kita untuk menghindari prasangka, karena prasangka itu sedusta-dusta perkataan hati begitu. Nah terus setelah itu dilanjutkan ayatnya. Ayatnya itu berkait dengan hadis ini. Jadi hadis tapi berkait dengan ayat. Tadi kan disampaikan Al-Hujurat ayat 13. Sekarang mundur satu langkah, Al-Hujurat ayat 12. Nah mari dibaca. Saya ingin biar tidak ngantuk dibacanya bareng-bareng ya. Artinya saja nggak apa-apa. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Artinya
Ya, baik. Jadi di dalam ayat ini jelas sekali. Kalau prasangka itu, kalau dalam hadisnya yang disampaikan oleh Rasulullah itu adzabul hadisi, sedusta-dusta perkataan hati. Namun dalam ayatnya, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa gitu ya. Di ayat 12-nya tadi. Jadi di ayat 12 tersebut, sebagian prasangka itu dosa. Ada kata sebagian. Berarti ada prasangka yang tidak dosa. Apa itu? Ada yang tahu? Prasangka yang tidak dosa, karena dalam ayat ini dijelaskan sebagian prasangka itu dosa. Berarti ada sebagian yang lain yang tidak dosa. Apa itu? Prasangka yang apa? Yaitu prasangka yang baik atau husnuzon. Nah, husnuzon itu prasangka baik. Jadi sebagian prasangka itu dosa yang istilahnya sauzon tadi. Namun sebagian yang lain atau husnuzon, berprasangka baik, itu ternyata istilahnya berpahala mungkin ya, malah boleh jadi jelas berpahala. Misalnya kita seorang bos begitu, ada karyawan kita terlambat, kita berhusnuzon, oh mungkin dia mengurus ibunya yang sedang sakit gitu misalnya, oh mungkin anak-anak kecilnya lagi rewel, terus kita ya nggak memarahi, ya cuma mengingatkan dengan baik misalnya, ya lain kali besok kalau ada apa-apa bilang ya kalau terlambat. Nah itu bagus sekali, itu namanya prasangka yang diridhoi oleh Allah. Yang nggak diridhoi Allah itu tadi yang prasangka buruk, belum tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa udah berprasangka atau menilai buruk. Nah itu tadi adzabul hadisi. Jadi prasangka itu dusta-dusta perkataan hati dan sebagian dosa. Nah sebagian itu yang dosa ialah yang berprasangka buruk. Misalnya ada si fulan gitu, si fulanah gitu ya, perempuan. Si fulanah sedang terjerat kasus gitu. Kita nggak tahu apa-apa, ikut komentar yang jelek-jelek. Itu namanya juga prasangka buruk. Misalnya ada teman kita nggak ikut ngaji, terus kita berprasangka buruk, ngaji nggak tenanan gitu misalnya. Nah itu juga termasuk prasangka yang dosa atau dusta-dusta perkataan hati. Terus misalnya ada rekan kita atau saudari kita yang kebetulan infak. Nah infaknya itu kebetulan kita ketahui begitu, jumlahnya juga besar begitu. Ah paling ini gak ikhlas sih gitu misalnya. Itu juga sebagian prasangka yang dusta atau sedusta-dusta perkataan hati. Nah itu dosa, kalau sauzon itu dosa. Nah mungkin tidak perlu saya contohkan, biasanya soal yang buruk-buruk atau soal yang sauzon itu biasanya udah pada ahli gitu ya, sudah pada tahu sendiri-sendiri. Oleh karena itu kita hati-hati untuk berprasangka, entah kepada anak kita, entah pada suami kita gitu misalnya, entah pada istri kalau misalnya laki-laki begitu ya. Pokoknya yang namanya sauzon, berprasangka buruk, itu dosa dan sedusta-dusta perkataan hati. Bahkan salah satu peneliti psikologi ya, itu sempat menyampaikan, sebentar agak berisik. Sempat. Oh iya, pelan-pelan. Oh, maaf nih. Oh, saya terkadang begitu, agak terlalu cepat. Terima kasih sudah diingatkan. Itu malah bagus. Nah jadi, oh iya Pak kita rahasia. Oh iya siap. Iya, jadi saya di sini istilahnya harus yang menyesuaikan, karena di sini saya merasa yang lebih muda gitu ya. Jadi dalam hadis Nabi pun juga menyampaikan laisa mina, bukan termasuk golonganku. Walam man layarham sogirona walam yuwakir kabirona, yang artinya yang tidak menyayangi yang muda dan menghormati yang lebih tua gitu. Nah ini sebagai wujud saya menghormati ibu-ibu semua. Di sini saya mulai memelankan begitu. Tapi kalau terlalu pelan nanti diingatkan. Kalau oh iya, kalau terlalu cepat lagi nih, tolong diingatkan sebagai bentuk menghormati yang lebih tua sesuai hadis Nabi tadi begitu. Jadi bukan termasuk golongan Nabi loh sampai Nabi bilang begitu. Yang kalau tidak menyayangi yang lebih muda gitu. Jadi misalnya ada anak-anak kecil itu dikit-dikit kita marahin, itu namanya nggak menyayangi yang lebih muda. Itu bukan termasuk golongan Nabi. Padahal Nabi menyampaikan kalau ingin masuk surga, semua umatku akan masuk surga begitu. Tapi bagi yang mau gitu, ternyata ada nggak yang tidak mau? Ada juga begitu. Banyak, nggak cuma ada, tapi banyak. Kembali ke tadi mengenai prasangka. Jadi dzon atau prasangka bahasa Arabnya itu kan dzon gitu ya. Nah jadi sedusta-dusta perkataan hati, setelah itu sebagian prasangka itu dosa. Nah setelah itu tadi mengenai seorang yang istilahnya pakar psikologi
ada yang namanya the power of mind, atau kekuatan dari mind. Itu apa? MIND kalau tulisannya. Mind itu pikiran. Jadi ternyata pikiran itu bisa menentukan kesehatan juga. Jadi kalau orang-orang itu senantiasa istilahnya berpikir positif, berprasangka baik, entah pada saudaranya, pada teman-temannya, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, duh panas banget gitu. Ya ini syukuri gitu, misalnya ngapain gitu. Waduh kok hujan. Ya ini disyukuri, itu prasangka baik kepada Allah. Kalau kita senantiasa berpikir positif, ternyata itu membuat diri kita juga sehat begitu. Dan the power of mind tadi, kekuatan dari sebuah pikiran itu mempengaruhi kenyataan. Kalau penelitiannya begitu. Jadi kalau kita senantiasa menjaga diri kita untuk berpikir positif, entah pada teman kita, pada saudara kita, yang punya karyawan ya karyawan begitu, yang punya baby sister ya baby sister, yang punya pembantu ya pembantu begitu. Kalau kita senantiasa berpikir positif, ternyata itu berimbas ke kenyataannya gitu. Nanti kenyataannya atau hal-hal yang terjadi juga ikut menjadi positif, maksudnya ikut menjadi baik. Boleh jadi kalau kita berprasangka buruk, nah itu juga the power of man. Itu penelitian dari orang yang ahli-ahli loh ini, orang ahli psikologi. Kalau kita berpikirnya buruk terus, insya Allah nanti kenyataannya itu juga mengikuti. Hal-hal yang terjadi kok jadi buruk, jadi makin ruwet gitu, makin gak genah dan lain sebagainya. Nah ternyata Islam itu lebih dulu, sejak zaman berabad-abad lamanya sebelum ditemukan teori-teori psikologi dan the power of mind gitu ya. Islam Nabi bersabda, iyakum madonna fa inna donna adabul hadisi. Setelah itu di kelanjutan hadisnya Nabi menyampaikan wala tahassasu, yang artinya tidak boleh mencuri-curi dengar. Nah, mencuri dengar itu apa bahasa Jawanya? Nguping begitu. Di sini Nabi menyampaikan karena nguping nanti itu juga menimbulkan zon atau menimbulkan prasangka. Yang namanya nguping itu biasanya nggak mungkin jelas gitu ya. Nah, siapa tahu salah tangkap dan lain sebagainya. Maka menimbulkan zon. Nah, ketika menimbulkan zon, selain terciptanya dosa, juga terciptanya masalah baru. Nah, seperti itu. Setelah itu, selain tahassasu, kelanjutannya wala tajassasu. Tajassasu itu mencari kesalahan. Jadi, kita sebagai orang Islam, seorang yang mukmin dilarang mencari kesalahan orang lain gitu ya. Wala tajassasu. Misalnya ada si A, si fulan berprestasi di desa juga mendapatkan prestasi misalnya, terus di prestasinya sampai terbawa mungkin ke kecamatan misalnya, atau mungkin nasional gitu. Jadi misalnya ada tetangga kita yang sukses begitu, kita seakan-akan karena ada timbul sifat iri dan dengki, seakan-akan kita itu mencari-cari kesalahan. Oh dia itu aslinya gini kok, aslinya gini, terus diomong-omongkan begitu ya misalnya. Nah itu tidak baik, itu termasuk wala tajassasu. Jadi kita dilarang mencari kesalahan orang lain, siapapun, entah anak kita gitu. Anak kita misalnya diinterogasi gitu sama kita. Biasanya ibu-ibu itu biasanya menginterogasi anaknya, ayo gini gitu. Kalau namanya manusia, dicari kesalahannya jelas ada, nggak mungkin tidak ada gitu. Apalagi pada teman-teman kita, pada saudara kita, apalagi mungkin yang orang yang udah usia tua. Nah, karena usia tua itu dapat diibaratkan orang itu semakin dewasa, setelah itu menginjak usia tua, itu seperti anak-anak lagi begitu. Nah, makanya kita memaklumi, yang lebih muda harus memaklumi. Misalnya ada punya orang tua yang lebih tua, kok jadi begini begitu. Ya kita maklum karena itu fitrahnya. Jadi sudah didesain oleh Allah sedemikian. Berarti kita yang menyesuaikan begitu. Karena tadi istilahnya iyakum madonna fa inna donna aktabul hadisi, wala tahassasu, enggak boleh ngupeng, wala tajassasu, enggak boleh mencari-cari kesalahan. Setelah itu wala tanafasu. Tanafasu itu artinya tidak boleh bersaing yang tidak sehat. Maksudnya apa itu bersaing tidak sehat? Ada yang tahu? Bersaing tidak sehat itu misalnya ada orang yang usahanya jual apa ya? Yang sama ya misalnya jual cilok. Iya jual cilok gitu misalnya. Terus ada saudara kita yang jual cilok juga, tapi datangnya agak belakangan, maksudnya baru-baru ini sulit ekonominya, terus jual cilok juga gitu. Bersaing yang tidak sehat itu maksudnya misalnya kita jelek-jelekan cilok saudara kita gitu, misalnya. Terus misalnya kita bilang, ciloknya kayak
urung pakai nak ajaran gitu misalnya. Nah itu itu juga namanya istilahnya bersaing yang tidak sehat. Padahal itu Allah itu menjamin rizki. Kan Allah itu ada sikap namanya ar-Razzaq. Yang menjamin rizki itu Allah. Jadi sebagai orang Islam itu indah sekali meskipun usahanya sama ya. Kita istilahnya nggak takut gitu. Misalnya kita jual es, nah depan kita kok es juga. Jangan takut, jangan risau gitu. Karena rizki itu yang jamin Allah, dan rizki tidak ada yang tertukar. Itulah indahnya Islam. Nggak boleh kok kita jual es terus depan kita mau jual es malah dibilang nggak boleh, jangan gitu. Nggak begitu ya. Jadi agama Islam itu begitu indah mengajarkan bahwasanya Allah itu ar-Razzaq. Jadi menjamin rezeki hambanya. Istilahnya yang membuat pembeli, menggerakkan hatinya pembeli beli di kita itu Allah. Yang istilahnya membuat pembeli itu suka dengan misalnya karya kita atau jualan kita itu juga Allah. Jadi di sini kita nggak boleh takut istilahnya bersaing, karena di dalam ini juga wala tanafasu, tidak boleh bersaing yang tidak sehat. Bersaing itu harus sehat. Bersaing yang sehat itu seperti apa? Misalnya sama-sama jualan cilok, ya menjaga kebersihan gitu. Misalnya yang satu nggak terlalu bersih, ya kita bersaing lebih bersih gitu. Nah terus otomatis ketika lah kok yang nggak bersih nggak laris, dia juga ikut menjaga kebersihannya gitu misalnya. Nah itu disebut bersaing yang sehat. Itulah indahnya Islam. Kalau bahasa Arabnya itu fastabiqul khairat, bersaing berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah itu indahnya Islam begitu. Jadi mengajarkan banyak hal. Setelah itu kelanjutan ayatnya tadi kembali ke Al-Hujurat ayat 12. Jadi kita juga tidak boleh menggunjing. Menggunjing tadi juga ngomong-ngomong ya, ngomongin orang begitu dan lain sebagainya. Karena tadi di dalam ayatnya juga jelas disampaikan apakah istilahnya kita mau gitu loh memakan daging atau bangkai, dapat dikatakan bangkai loh di situ. Saudara kita yang sudah meninggal, bukannya kita jijik sekali begitu. Itulah bagaimana Allah itu mengibaratkan supaya kita begitu jelas menghindari yang namanya istilahnya ngomongin orang gitu, ngomongin kejelekannya orang gitu. Kalau ngomongin istilahnya kebaikan orang boleh nggak? Boleh begitu, asalkan orangnya tidak ada loh ya, maksudnya pas tidak bersama kita gitu. Itu boleh, termasuk sebagian prasangka tadi yang diridhoi oleh Allah. Misalnya kita ngomongin seseorang, si fulan itu istilahnya kalau ada bencana ini ikut itu loh, ikut bantu-bantu ke sana loh begitu. Itu boleh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya terjadi timbulnya motivasi. Motivasi itu kayak dukungan semangat. Misalnya yang mendengar tadi juga nggak mau kalah, bersaing gitu. Aku juga ingin ikut terjun di istilahnya bencana gitu, misalnya gempa Cianjur gitu misalnya, dan lain sebagainya. Nah itulah indahnya Islam mengajarkan hal-hal demikian. Nah setelah itu sedikit materi itu dulu. Sebentar saya lihat waktunya, takut sudah masuk asar. Masih ada waktu sedikit, mungkin dari sedikit materi yang kita sampaikan mungkin ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan. Kita membuka sesi tanya jawab, silahkan monggo. Bebas, tidak hanya istilahnya tidak harus sesuai materi. Mungkin yang dari rumah sudah pengen nanya begitu atau udah punya pertanyaan begitu. Lah terus kok misalnya, lah kok ustadznya yang ini gitu, nggak apa-apa gitu. Istilahnya pertanyaan apapun tidak sesuai materi nggak apa-apa. Insya Allah kalau bisa kita menjawabnya. Kalau tidak ya kita jujur belum bisa, jadi belajar lagi begitu. Monggo silahkan, masih ada sedikit waktu. Ya, wudu. Ya, saya tampung terlebih dahulu. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Apa satu persatu dijawab terlebih dahulu? Satu persatu nggih. Jadi istilahnya misalnya sudah berusia lanjut nih atau bagaimana? Oh sudah. Oh lansia, gitu. Kalau lansia terus misalnya istilahnya buat pergi kemana masih kuat begitu. Tapi kalau istilahnya kena air kedinginan, nah itu dapat dikatakan ada uzur syar'i gitu atau alasan yang dibenarkan. Lah tayamum itu rukhsah namanya, apa keringanan begitu. Nah itu boleh dipakai.
Apabila ada uzur syar'inya, misalnya kita berpergian musafir, tidak ada air, ya kita boleh bertayamum begitu. Atau ada air namun kesulitan, kita juga boleh bertayamum. Ada air tapi kita nggak yakin bersih atau kesuciannya, nanti najis dan lain sebagainya, takut begitu, lebih baik tayamum. Nah ini juga sama, misalnya ada orang yang demamnya itu misalnya sampai diinfus. Kalau diinfus kan nggak mungkin wudu ya. Nah itu ada keringanan, Allah memberi keringanan, boleh tayamum gitu. Bahkan sholat saja itu kalau nggak bisa berdiri boleh duduk begitu. Kalau nggak bisa duduk boleh tidur gitu. Kalau tidur masih nggak bisa ya nggak mungkin kebangetan gitu. Jadi istilahnya begitu. Jadi kalau wudu, kalau tayamum bagaimana? Sudah tahu prosedurnya tayamum. Jadi kita contohkan, kita mengambil debu. Usahakan debu yang suci. Maksudnya debu yang suci itu kita berpikir kira-kira debu itu suci itu bagaimana. Misalnya kita ambil debunya di jalan-jalan yang diinjak orang, otomatis itu bukan debu yang suci. Kita misalnya ambilnya di tempat-tempat misalnya yang agak kayak dinding gitu ya. Nah dinding itu kan nggak mungkin diinjak orang, nggak mungkin diapain gitu kan enggak. Nah boleh di dinding, setelah itu kita tipiskan debunya. Maksudnya nggak sampai berpasir banyak begitu terus diusap-usap ke muka kan nanti kotor semua ya. Bukan begitu, jadi kita tipiskan ditiup gitu misalnya. Nah setelah itu kita ke muka dulu. Setelah ke muka, setelah itu ke telinga. Nah ke telinga, setelah ke telinga dari tangan sini sampai siku. Nah insya Allah itu sholat sudah sah. Itu adalah wujud keringanan yang diberikan oleh Allah. Jadi istilahnya agama Islam itu tidak ada paksaan begitu ya. Semuanya aslinya itu mudah, indah begitu. Apalagi kita semakin belajar. Kalau semakin belajar, insya Allah juga semakin mengetahui ternyata Islam itu indah begitu. Di luar sana sedang berbondong-bondong masuk Islam, kita malah di sini misalnya kurang begitu mengenal Islam gitu kan? Ya eman-eman karena kita berislam itu sudah sejak dari lahir begitu. Karena itu kita semangat mengaji, semangat menuntut ilmu, dan juga semangat mengajarkan. Jadi mengajarkan itu juga anjuran Islam. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya khairukum, sebaik-baik kalian atau sebaik umat manusia itu ya yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, kalau mengajarkan ke siapa Mas? Nggak bisa Mas. Bisa, misalnya ke keluarga, ke anak, ke cucu gitu. Kita tanamkan nilai-nilai agama. Dari misalnya yang sepele saja, misalnya makan nggak berdiri, makan pakai tangan kanan, masuk rumah salam, assalamualaikum gitu, hormat pada yang tua gitu, salim gitu, salim salam, kalau lewat nunduk gitu ya, itu kan ajaran-ajaran yang bagus. Nah itu bisa ditanamkan. Sholat ke masjid begitu, karena anak-anak itu kalau nggak dibiasakan sejak kecil juga susah nanti, misalnya usia SMP disuruh ke masjid susah gitu misalnya. Ya itu boleh jadi ketika di flashback ternyata sejak kecil nggak ditanamkan untuk pergi berjamaah ke masjid, padahal dia laki-laki. Ikhwan atau laki-laki itu kan wajib kalau sholat berjamaah ke masjid itu. Nah jadi kita biasakan. Jadi anak-anak diajarkan waktunya azan, kita yang ibu-ibu atau misalnya mbak-mbak gitu diingatkan, adik-adik yang cowok itu diingatkan, oh, udah azan, pakai sarung sana ke masjid, wudu dulu begitu misalnya. Nah itu disuruh ke masjid. Nah seperti itu. Nah mungkin sebelum diakhiri ada pertanyaan lagi. Saya tanya ya, masih terlalu cepat atau bagaimana? Mohon maaf ini. Sedang-sedang. Ya alhamdulillah. Insya Allah beberapa pertemuan kalau masih dipertemukan kembali, insya Allah kita berusaha mengkontrol biar lebih pelan. Ini kebiasaan soalnya ngomongnya agak terlalu cepat. Ya saya rasa itu. Sebelum benar-benar diakhiri, tidak ada yang ditanyakan. Nanti pas diakhiri, aduh saya pengen tanya sebenarnya gitu. Takutnya ada yang seperti itu. Ada lagi mungkin, nggak apa-apa, masih ada sedikit 2 menit. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ya marilah kita akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.